Istilah 4.0 pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Awal mula dari istilah ini adalah terjadinya revolusi industri di seluruh dunia, yang mana merupakan sebuah revolusi industri keempat. Dapat dikatakan sebuah revolusi karena perubahan yang terjadi memberikan efek besar kepada ekosistem dunia dan tata cara kehidupan. Revolusi industri 4.0 bahkan diyakini dapat meningkatkan perekonomian dan kualitas kehidupan secara signifikan. Yuk, kita bahas secara singkat mengenai sejarah dan apa itu revolusi industri 4.0. Pertama-tama, mari kita bahas awal mula dari revolusi industri 4.0 terlebih dahulu. Mulai dicetuskan pertama kali oleh sekelompok perwakilan ahli berbagai bidang asal Jerman pada tahun 2011 di acara Hannover Trade Fair. Dipaparkan bahwa industri saat ini telah memasuki inovasi baru, di mana proses produksi mulai berubah pesat. Pemerintah Jerman menganggap serius gagasan ini dan tidak lama menjadikan gagasan ini sebuah gagasan resmi. Setelah resminya gagasan ini, pemerintah Jerman bahkan membentuk kelompok khusus untuk membahas mengenai penerapan industri 4.0. Pada tahun 2015, Angela Merkel mengenalkan gagasan revolusi industri 4.0 di acara World Economic Forum atau WEF. Jerman sendiri menggelintirkan modal sebesar 200 juta euro untuk menyokong akademisi, pemerintah, dan pebisnis untuk melakukan penelitian lintas akademis mengenai revolusi industri 4.0. Tidak hanya Jerman yang melakukan penelitian serius mengenai revolusi industri 4.0, namun Amerika Serikat juga menggerakkan Smart Manufacturing Leadership Coalition, sebuah organisasi nirlaba yang terdiri dari produsen, pemasok, perusahaan teknologi, lembaga pemerintah, universitas, dan laboratorium yang memiliki tujuan untuk memajukan cara berpikir di balik revolusi industri 4.0. Saat ini, kita berada di zaman di mana revolusi industri 4.0 baru saja dimulai. Lalu, seperti apa sebenarnya revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 menerapkan konsep automatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya, di mana hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. Penerapan revolusi industri 4.0 di pabrik-pabrik saat ini juga dikenal dengan istilah Smart Factory. Tidak hanya itu, saat ini pengambilan ataupun pertukaran data juga dapat dilakukan on time saat dibutuhkan melalui jaringan internet atau jaringan-jaringan yang dapat menghubungkan kita dengan internet. Sehingga proses produksi dan pembukuan yang berjalan di pabrik dapat termotorisasi oleh pihak yang berkepentingan kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Bila kita melihat kembali revolusi industri 3.0, di mana merupakan titik awal dari era digital revolution yang memadukan inovasi di bidang elektronik dan teknologi informasi. Ada perdebatan apakah revolusi industri 4.0 cocok disebut sebagai sebuah revolusi industri atau hanya sebuah perluasan ataupun pengembangan dari revolusi industri 3.0 itu sendiri. Namun nyatanya, perkembangan revolusi industri 3.0 ke revolusi industri 4.0 sangatlah signifikan. Hal baru yang sebelumnya tidak pernah ada di era revolusi industri 3.0 mulai ditemukan. Para ahli meyakini era ini merupakan era dari revolusi industri 4.0 dikarenakan terdapat banyak inovasi baru di industri 4.0 ini. Di antaranya adalah Internet of Things, Big Data, percetakan 3D, Artificial Intelligence, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika,
robot, dan juga mesin pintar. Salah satu hal terbesar di dalam revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things, IoT atau Internet of Things, memiliki kemampuan dalam menyambungkan dan memudahkan proses komunikasi antara mesin, perangkat, sensor, dan manusia melalui satu jaringan internet. Selain Internet of Things, ada juga istilah Big Data yang berperan penting dalam revolusi industri 4.0. Big Data adalah seluruh informasi yang tersimpan di cloud computing. Analitik data besar dan komputasi awan akan membantu deteksi dini, cacat, dan kegagalan produksi, sehingga memungkinkan pencegahan atau peningkatan produktivitas dan kualitas suatu produk berdasarkan data yang terekam. Hal ini dapat terjadi karena adanya analisis data besar dengan sistem 6C, yaitu Connection, Cyber, Content or Context, Community, and Customization. Indonesia pun saat ini mulai menggarap konsep revolusi industri 4.0 secara serius. Strategi Indonesia salah satunya melalui Kementerian Perindustrian mencoba membuat roadmap bertajuk Making Indonesia 4.0. Bagaimana tanggapanmu mengenai revolusi industri 4.0? Dan apa langkahmu dalam membantu pemerintah dalam menggalakkan Indonesia 4.0? Maka dari itu, marilah kita bersama masyarakat Indonesia mengikuti perkembangan 4.0. Jangan mau ketinggalan untuk memajukan Indonesia. Sekian penjelasan singkat tentang perkembangan telekomunikasi revolusi industri 4.0. Semoga bermanfaat.